Bapa Surgawi, kami bersyukur karena kami sudah dipersiapkan dengan puji-pujian kami, juga dengan seluruh pengampunan dari Tuhan, supaya kami bisa siap untuk ditaburi dengan kebenaran firman, dan kami siap juga untuk menjalankan firman, sehingga firman itu bertumbuh, berbuah berlipat-lipat kali dalam kehidupan kami, dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Bapa, tolonglah kami semua, dan Tuhan bukalah hati pikiran kami, Roh Kudus bekerja sedemikian di dalam diri kami semua. Dan tolong hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman dengan kuasa Roh Kudus-Mu saja. Dengar doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari 1 Samuel pasal 9. Memang ayatnya cukup banyak, ayat 1 sampai pasal 10 ayat 27. Tapi tidak semua ayat kita lihat ya. Kita akan melihat beberapa ayat yang sudah saya tuliskan untuk kita baca ya. Saya bacakan bagi saudara sekalian. Pasal 9 ayat 1 dan 2 demikian. Ada seorang dari daerah Benyamin, namanya Kis bin Abiel bin Seror bin Bekorat bin Afiyah, seorang suku Benyamin, seorang yang berada. Orang ini ada anaknya laki-laki namanya Saul, seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Dari bau ke atas ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Ayat 16 dan 17. Besok kira-kira waktu ini aku akan menyuruh kepadamu seorang laki-laki dari tanah Benyamin. Engkau akan mengurapi dia menjadi raja atas umatku Israel. Dan ia akan menyelamatkan umatku dari tangan orang Filistin. Sebab aku telah memperhatikan sengsara umatku itu, karena teriakannya telah sampai kepadaku. 17. Ketika Samuel melihat Saul, maka berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah orang yang kusebutkan kepadamu itu. Orang ini akan memegang tampuk pemerintahan atas umatku. Berikutnya pasal 10 ayat 17 sampai 19 demikian. Kemudian Samuel mengerahkan bangsa itu ke hadapan Tuhan di Mispa, dan ia berkata kepada orang Israel itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Aku telah menuntun orang Israel keluar dari Mesir dan telah melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan segala kerajaan yang menindas kamu. Tetapi sekarang kamu menolak Allahmu yang menyelamatkan kamu dari segala malapetaka dan kesusahanmu dengan berkata, tidak, angkatlah seorang raja atas kami. Maka sebab itu berdirilah kamu di hadapan Tuhan menurut sukumu dan menurut kaummu. Terakhir ayat 23 dan 24. Berlarilah orang ke sana dan mengambilnya dari sana, dan ketika ia berdiri di tengah-tengah orang sebangsanya, ternyata ia dari bau ke atas lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Dan Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu, kamu lihatlah orang yang dipilih Tuhan itu, sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa itu. Lalu bersoraklah seluruh bangsa itu demikian, hidup raja. Saudara, tema kita hari ini adalah manusia melihat yang nampak. Saudara, memangnya tidak boleh melihat yang nampak? Ya tentu boleh, saudara. Kenapa boleh? Oleh karena memang itu manusiawi sekali. Ya, sangat manusiawi kita melihat yang nampak. Sebab Tuhan memberikan panca indera kepada kita sekalian di dalam tubuh kita. Ya, kita punya mata untuk melihat, punya telinga untuk mendengar, punya lidah ya untuk merasakan manis pahitnya ya makanan yang kita santap ya.
Kita juga punya hidung untuk mencium bau itu harum atau tidak harum. Kita punya tangan dan juga seluruh kulit kita untuk merasakan salaman, disentuh, kemudian ditapuk pundaknya. Kita semua memiliki itu semua, ya, panca indera. Saudara, apalagi berdasarkan pengalaman-pengalaman dalam hidup kita, ya. Kita berpikir kita mau apa, ya itu semua lewat seluruh perjalanan kehidupan kita sudah merasakan, kita sudah mengalami, ya. Kita juga bisa mengerti artinya nikmat, ya. Oh, makanan itu enak, makanan itu nikmat. Kemudian kita pergi kemana, oh tempat itu juga enak. Kita baru retret kemarin pulang, tempatnya enak, hampir semuanya ngomong begitu, ya. Ya, pengertian enaknya ada yang mungkin 90%, ada yang 80%, ada yang 100%, mungkin ada yang cuma 60%, ya. Masing-masing bergantung, ya. Mungkin ada yang sudah pernah menikmati hotel bintang 5, mungkin bintang 7 lah sekalian. Tempat retret kita mungkin tidak ada apa-apanya dibanding hotel bintang 7 gitu ya. Ya sudah, tetapi yang jelas memang itu sangat manusiawi, ya. Sebab itulah ketika Saul dipilih di antara orang-orang Israel, 2 kali Alkitab mencatat di pasal 9 ayat 2 dan 10 ayat 23. Saul lebih tinggi dari rata-rata orang Israel. Sampai dikatakan sangat elok dan tidak ada seorang Israel pun yang begitu elok seperti Saul. Anak-anak muda mungkin mau cari pasangan, mau cari pacar, ya. Kalau bisa cari yang ganteng, kalau bisa cari yang cantik. Saudara, itu manusiawi. Ya. Saya tidak melarang saudara untuk mencari pacar istilahnya, pasangan yang ganteng ataupun yang cantik. Tak salah, manusiawi, ya. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, ini sesuatu hal yang memang kebanyakan dialami, dilakukan oleh manusia. Manusia dicipta oleh Tuhan menurut gambar dan rupa Allah. Dia ada tubuh jasmani. Ketika Tuhan membentuk Adam dan Hawa dari tanah itu, dibentuklah demikian. Tetapi saudara ingat, Tuhan menghembuskan nafasnya ke dalam lubang hidung manusia. Tuhan menghembuskan nafasnya. Bahasa Indonesia agak mirip dengan bahasa Ibrani. Nafas, bahasa Ibrani nefes. Hampir mirip ya saudara. Padahal bahasa Indonesia dengan bahasa Ibrani itu jauh sekali saudara. Jauh sekali. Ya, secara geografi sangat jauh. Tapi kata nafas, ya apakah itu betul diambil dari nefes? Saya tidak tahu saudara. Saya bukan ahli bahasa. Ya, mungkin coba saudara cari di AI apakah itu ada akar kata yang sama, saya tidak tahu. Ya, tetapi ya lumayan juga ya. Tuhan menghembuskan nafasnya di dalam bahasa Ibrani nefes. Itu artinya jiwa. Tuhan menghembuskan sesuatu yaitu jiwa di dalam diri manusia. Sehingga dengan demikian saudara, manusia itu dicipta sebagai makhluk dengan image of God. Gambar Allah di dalamnya, manusia bisa berpikir, manusia punya kemauan, manusia juga punya perbuatan.
Sekali lagi, hewan tidak punya. Hewan cuma memakai insting kehewanannya. Ya. Kalau anjing memang penciumannya begitu tajam, ya. Dia bisa mencium dan dia bisa ingat dengan luar biasa lewat indera penciuman. Dia bisa mengenal tuannya sekalipun sudah terpisah sekian lama. Ketika ketemu dengan tuannya, mungkin secara fisik dia tidak tahu. Tetapi dengan penciumannya yang tajam itu, dia bisa langsung tahu, oh, ini tuannya yang dulu pernah merawat. Ya. Tapi sekali lagi, anjing itu tidak berpikir seperti manusia. Ya. Dia hanya tanda petik berpikir melalui insting kehewanannya dari penciumannya. Sekali lagi, memang saya bukan dokter yang ataupun ahli ilmu biologi dan sebagainya. Tapi dalam pemahaman teologis, itulah yang membedakan antara manusia dengan hewan. Saya sudah berkata kepada saudara berulang kali, monyet memang bisa diajari untuk naik sepeda lewat topeng monyet atau ronggeng ketek. Tetapi monyet tetap monyet, saudara. Karena kalau monyet bisa berpikir dan bisa punya kemauan dan punya perbuatan seperti manusia, di Pulau Bali monyet-monyet sudah naik sepeda, sudah berkeliling di kota Denpasar dan sebagainya. Tapi pada dasarnya tidak demikian. Ketika tidak dalam acara ronggeng ketek atau topeng monyet, ya monyet adalah monyet. Jadi saudara, image of God itulah yang sebetulnya membedakan manusia dengan hewan. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, tidak salah kalau saudara dan saya melihat yang nampak. Sangat manusiawi sekali. Saudara gereja, kalau melihat orang yang datang makin bertambah, makin banyak, saudara semangat enggak? Semangat, saya pasti semangat juga saudara. Kadangkala pelayanan hamba Tuhan kan begitu ya. Kalau orangnya bertambah itu berhasil, kan begitu kan? Berhasil. Hampir semua gereja begitu. Karena itulah semua gereja berbondong-bondong cari jiwa, coba datangkan orang-orang. Ayo aja jemaatnya, bawa temannya. Ayo bawa jemaatnya, bawa temannya. Waktu retret kemarin sudah pembicaranya sempat ngobrol-ngobrol ya, karena saya berbicara mengenai keadaan GKI Surabaya. Iya memang heran, saya tidak sebutkan nama gerejanya. Ada satu gereja, begitu juga di kota Malang. Ya. Surabaya ini termasuk sudah kota besar, ada universitas-universitas yang baik. Ya, begitu pula dengan kota Malang. Kadang-kala kan berdatangan pemuda-pemuda yang menjadi mahasiswa di universitas-universitas yang datang ke kota tersebut. Tapi heran sekali, di Surabaya ini ada gereja hanya mengetahui karena namanya saja. Tidak perlu dibesuk, tidak perlu pakai promosi, langsung datang ke gereja itu. Begitu pula di kota Malang, ada satu gereja dia sebutkan begitu. Iya, tidak dikunjungi, tidak diomongin selamat datang, tidak disapa sama sekali. Yang datang berbondong-bondong. Hanya karena apa? Merek nama gereja. Semua yang dari luar kota, dari daerah itu, kalau ibadah selalu pergi ke situ. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, sangat manusiawi sekali. Sangat manusiawi. Sangat manusiawi orang melihat yang nampak. Tetapi saudara dan saya harus berhati-hati. Kita bisa menjadi duniawi jikalau kita bergantung kepada yang nampak. Mengapa duniawi? Oleh karena manusia itu ada sisi moral,
dan ada sisi etika di dalamnya. Kita punya satu aturan-aturan yang memimpin, yang mengatur. Ada norma-norma sosial yang dihargai di dalam satu kelompok, di dalam satu budaya, di dalam satu grup yang ada. Israel pada waktu itu berkata tua-tuanya, Samuel, kami tidak puas, kami minta seorang raja, kami ingin seperti bangsa lain. Saudara, orang Israel melihat bangsa-bangsa sekitar, mereka tertarik, ingin seperti mereka, mau seperti mereka. Kalau ada raja, keren ya. Kalau ada raja, wow, anak-anak kita bisa jadi tentara. Anak-anak kita mungkin siapa tahu bisa jadi jenderal. Saudara, itulah orang Israel pada waktu itu. Walaupun kita tahu sudah tidak sepenuhnya itu saja, tetapi ada sesuatu yang lebih lagi. Karena anak-anak Samuel tidak hidup seperti papanya. Mereka memakan riba. Mereka memutarbalikkan kebenaran menjadi kesalahan. Yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Manusia tahu sebetulnya di dalam tingkah lakunya apa itu baik, apa itu benar, dan apa itu salah. Saudara yang kasih oleh Tuhan, karena itulah kalau saudara dan saya bergantung kepada yang nampak, sangat duniawi. Memang betul tua-tua Israel dan bangsa Israel secara umum kecewa dengan anak-anak Samuel. Karena mereka tidak hidup seperti ayahnya. Tapi kekecewaan itu bukan berarti jalan keluarnya adalah ayo kita sama seperti bangsa-bangsa lain. Punya raja, keren, punya tentara, punya pasukan. Tidak begitu jawabannya. Samuel sedih, saudara. Samuel sedih. Lalu berdoa kepada Tuhan. Tuhan, mereka tolak aku. Samuel, enggak usah nangis-nangis. Kalau pakai bahasa saya, saudara, itu enggak ada di firman Tuhan. Ya. Enggak usah nangis-nangis. Bukan kamu yang mereka tolak. Aku Tuhan yang ditolak oleh mereka. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita sudah tahu, saudara, bahwa manusia dicipta oleh Tuhan sebagai gambar Allah. Tetapi manusia itu yang Tuhan sudah berikan roh jiwa di dalamnya. Gambar Allah itu artinya kemuliaan Allah yang begitu luar biasa di dalam diri manusia. Dan manusia, Tuhan telah menanamkan kekekalan di dalam jiwanya. Pengkhotbah 3 ayat 11a. Manusia kadangkala tidak mengetahui bahwa di dalam jiwanya Tuhan telah menaruh kekekalan di dalamnya. Sebab itu saudara, Agustinus mengatakan, Tuhan, Engkau telah menciptakan kami manusia supaya terus melekat kepadamu. Itulah kepuasan dalam jiwa kami. Ini dalam bahasa saya yang secara umum, saudara. Ya, supaya kami puas di dalam Engkau. Saudara, Agustinus bisa ngomong begitu karena suatu kali sudah dia sedang melihat anak-anak yang bermain-main di tepi pantai. Anak-anak itu pengen di tepi pantai itu menggali terus.
dan juga sekaligus membuat satu tempat sudah lubang yang sebesar-besarnya. Apa yang sedang kamu buat? Anak-anak, kami ingin menampung seluruh air laut ke dalam tempat ini. Mungkinkah? Ya tidak mungkin. Dari situlah Agustinus teringat firman Tuhan. Tuhan telah menanamkan kekekalan di dalam jiwa kita. Supaya hanya Tuhan yang bisa memuaskan saudara dan saya. Saudara, kita pengen punya rumah. Tuhan sudah kasih rumah. Saudara, setelah kita dikasih rumah satu, saudara pengen dua. Setelah dapat dua, pengen tiga. Setelah tiga, pengen empat. Memangnya saudara bisa tinggalin semua rumah itu di satu kali? Tidak bisa. Di dalam satu rumah, saudara punya 3 kamar. Betul, punya 3 kamar. Untuk papa mama, untuk anak pertama, anak kedua, misalnya begitu. Tapi kalau tinggal papa mama saja, anak pertama kedua semua sudah meninggalkan kita, sudah pergi keluar kota atau keluar negeri, walaupun punya 3 kamar, saudara di satu tempat hanya bisa tidur di 1 kamar. Tidak bisa tidur di 3 kamar, paling memang gantian sih sudah. Hari ini tidur di kamar itu, besok tidur di kamar itu, paling begitu saja, ya. Saudara, jadi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita pengen punya harta, boleh nggak apa-apa. Saudara berjuang, bekerja, mencari uang untuk harta benda. Itu tidak salah, itu manusiawi sekali. Tetapi saudara dan saya menjadi duniawi ketika menggantungkan semua kepada yang nampak. Tuhan itu cuma jadi stempel. Kadangkala sudah orang Kristen itu banyak kurang ajarnya sama Tuhan. Betul sudah. Saya juga pernah begitu ya, malu sudah saya. Ya, pernah begitu. Seolah-olah dengan permintaan saya ini Tuhan itu cuma jadi stempel kantor pos. Tuhan disuruh setuju sama kita. Jadi Tuhan itu bukan lagi sebagai Tuhan. Kemarin Pendeta Irwan sudah ngomong, wah sepertinya dengan maha kuasa, tapi kemudian apa? Nuruti keinginan kita. Nanti akhirnya Tuhan itu jadi apa? Lampu Aladin bagi kita. Sudah, itu bahaya. Jadi sudah hati-hati, kita jangan menjadi orang Kristen yang duniawi. Saudara dan saya tidak akan pernah dipuaskan oleh apapun juga yang ada di dunia. Tuhan Yesus pernah mengatakan, dunia dengan segala yang ada di dalamnya, bahkan dengan segala keinginannya akan lenyap. Hanya firman Tuhan yang tetap kekal selama-lamanya. Sebab itu saudara, mari kita menjadi manusia batiniah. Manusia batiniah melihat yang tidak nampak dari yang nampak. Ya. Ini penting. Saudara, sekali lagi saya di sini tidak bermaksud saudara harus punya indera keenam. Tadi ngomong panca indera ya. Panca indera itu berarti 5 indera ya. Mata melihat, telinga mendengar, lidah atau mulut untuk merasakan, kemudian hidung untuk mencium, dan tangan atau kulit ini untuk merasakan, meraba. Ya. 5 indera, lalu kalau ada indera yang pertama, ditambah lagi, indera keenam. Maksudnya apa? Begini-begini itu tiba-tiba bisa melihat sesuatu yang goyang-goyang kesana kemari. Bukan itu. Bukan itu yang saya maksudkan. Ya. Manusia batiniah melihat yang tidak nampak dari yang nampak. Nanti saya akan tunjukkan kepada saudara sekalian. Apa saja saudara
manusia batinnya itu. Kita semua punya pikiran. Kita berpikir, kita mengetahui. Dari berpikir dan mengetahui itu, kita mengenal yang dimaksudkan kebenaran. Apa itu truth? Apa itu yang tepat, right? Yang benar, yang tepat. Salomo dengan hikmatnya melihat dua wanita tidak baik. Ya, wanita tidak baik memang disebut wanita dursila ya di dalam Alkitab. Rebutan anak. Karena masing-masing punya anak pasti di luar pernikahan. Ya. Punya dua, masing-masing punya satu anak, mereka hidup bersama, tinggal bersama. Lalu yang satu ketiduran menindih anaknya mati. Lalu tahu anaknya mati, dia tukar bayinya dengan bayi temannya yang masih hidup. Lalu mereka ribut, dibawalah ke Salomo. Lalu dengan hikmat Tuhan, Salomo tahu kebenaran dan dia bertindak dengan tepat mana perempuan yang punya bayi yang hidup itu. Itu namanya tahu kebenaran. Sehingga bisa bertindak dengan tepat. Manusia itu punya motivasi yang murni atau tidak. Dia punya kehendak, dia punya kemauan, dia memutuskan sesuatu. Itu dari hatinya, tekadnya, komitmennya. Tuhan senang ini dengan pure motive. Tuhan paling senang. Dan Tuhan tahu setiap kita itu punya motivasi. Tetapi motivasinya murni atau tidak, Tuhan tahu. Ya. Nah, motif yang murni itu Tuhan tahu. Seperti perbandingan antara Saul dan Daud. Saudara, Saul dan Daud itu dosanya sebetulnya sama di hadapan Tuhan. Saul tidak mengikuti perintah Tuhan, melawan perintah Tuhan. Saul tidak pernah berdosa sejahat Daud loh sebetulnya. Tapi kenapa Daud yang berdosa diampuni, sedangkan Saul berdosa tidak diampuni? Bukan karena Daud lebih hebat dari Saul, bukan. Tapi Tuhan melihat hatinya Daud. Dia punya kesungguhan bertobat di dalamnya. Beda dengan Saul. Saul tidak punya kesungguhan dalam pertobatannya. Ya. Jadi disitulah Tuhan melihat motivasi dalam hidup kita. Nah, kalau pikiran dan hati kita itu klop satu dalam kebenaran, maka kita bisa bertindak, berbuat dengan tepat, fair, adil dalam perbuatan-perbuatan kita. Disinilah sudah ketiganya ini kalau digabungkan, kita memiliki wise character. Kita punya karakter yang bijaksana di dalamnya. Kalau saudara nanti baca di dalam pasal 10 ayat 11. Ketika Saul sudah diurapi oleh Samuel menjadi raja orang Israel, bangsa Israel. Lalu tiba-tiba Saul mendapatkan tanda petik Roh Kudus. Dia betul-betul diurapi Roh Kudus, lalu ketemu dengan rombongan nabi-nabi. Lalu Saul bernubuat seperti nabi-nabi. Tapi dalam catatan Alkitab ditulis, apakah Saul termasuk nabi? Catatan Alkitab itu. Apakah Saul termasuk nabi? Kalau saudara baca Alkitab dengan baik-baik, sebetulnya Tuhan itu tidak pilih kasih antara Saul dan Daud. Kalau saudara perbandingkan di dalam pasal 10 ayat 11, pasal 10 khususnya, ketika sudah diurapi oleh Samuel,
Saul mengalami peristiwa rohani yang luar biasa. Dia bergabung dengan rombongan nabi-nabi, dia apa? Masuk ke dalam apa? Suatu suasana spiritual yang luar biasa. Lalu Saul bernubuat seperti nabi. Tapi dicatat, apakah Saul termasuk nabi? Daud pernah nggak mengalami ini? Kalau saudara baca Alkitab di kitab Samuel ataupun kitab Raja-Raja. Kalau kitab Raja-Raja sudah mulai kepada Salomo. Tapi kitab Raja-Raja yang pasal pertama itu masih ada tulisan mengenai Daud. Tapi itu di masa tua. Daud tidak pernah mengalami seperti Saul. Kayak itu saudara, pengalaman rohani sebaik apapun saudara pernah alami. Tapi kalau ternyata tidak mengubah karakter saudara, tidak pernah membuat saudara menjadi bijaksana, semua percuma. Percuma. Saul mengalami seperti nabi. Bernubuat seperti nabi. Mengalami semua situasi kerohanian yang luar biasa. Tapi tetap ada pertanyaan di dalam catatan Alkitab. Apakah Saul termasuk nabi? Saudara, manusia batiniah adalah manusia yang melihat yang tidak nampak dari yang nampak. Saudara, ini semua kita manusia. Tadi semua salam-salaman. Hai, apa kabar? Sebut namanya. Kita senang, ya, kita senang. Tapi dari semua persekutuan kita, apakah kita melihat saudara kita satu dengan lain itu ada sesuatu yang unik, ada sesuatu yang lebih? Aku ingin berteman dengan si A, karena kelihatannya Tuhan hidup di dalam dirinya. Nah, apakah kita juga dirasakan begitu oleh saudara kita yang lain? Aku ingin berteman dengan dia karena saya lihat dia sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Bukan sekedar yang saudara lihat, dia ganteng loh, dia cantik loh, dia resik loh, bersih loh. Bukan itu. Rasul Petrus mengatakan di dalam suratnya, wanita-wanita kudus di zaman dahulu. Yang disebut wanita-wanita kudus adalah bukan yang rambutnya berkepang-kepang, yang memakai pakaian-pakaian yang mewah, yang memakai semua perlengkapan cincin-cincin permata, bukan. Tetapi wanita-wanita kudus memperlengkapi dan mendandaninya dengan manusia batiniah. Orang yang menaruh pengharapannya penuh kepada Tuhan dan yang selalu berdoa kepada Tuhan. Suatu hari saudara, bangsa Israel dikepung oleh orang-orang Aram. Ya. Waduh, orang Aram banyak sekali siap menghancurkan Israel. Nabi Elisa yang melayani pada waktu itu tenang-tenang. Lalu bujangnya ributin. Tuan Elisa, gimana ini? Apa firman Tuhan ini? Ini musuh sudah di depan mata kita. Ini sebentar lagi mereka menyerang. Kekuatan Israel tidak ada apa-apanya dibandingkan orang Aram. Elisa tadinya diam, tenang saja. Karena Elisa kan hidup dekat dengan Tuhan. Tapi bujangnya ini mungkin agak sedikit cerewet. Gara-gara mungkin kekhawatirannya
ketakutannya, Tuanku Elisa gimana ini gimana? Hanya Elisa berdoa, ini daripada ini ganggu-ganggu, lama-lama gua nggak damai sejahtera gara-gara diganggu ocehannya dia. Lalu dia berdoa, Tuhan bukalah mata bujangku ini, mata orang ini, supaya dia melihat yang menyertai Israel lebih kuat, lebih besar daripada mereka. Lalu mata bujang Elisa itu dibuka oleh Tuhan. Dia melihat apa? Yang mengelilingi Elisa begitu banyak sekali dengan kemegahan kereta, kuda-kuda yang luar biasa dari surga. Elisa melihat dengan mata batiniahnya bahwa yang menyertai Israel lebih kuat dan lebih hebat dari orang-orang Aram. Saudara, kita berapa kali menyanyikan lagu yang syair-syairnya ditulis oleh Fanny Crosby. Mampirlah dengar doaku, Yesus Tuhanku, ya kan begitu ya. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Itu Fanny Crosby. Banyak lagu-lagunya itu untuk gereja. Itu pemahaman Alkitabnya luar biasa. Kira-kira 9.000 lagu. Dia buta. Sejak usia 6 minggu pada waktu sejak dia dilahirkan. Jadi dia dilahirkan bayi umur 6 minggu sakit mata, diobati oleh dokter, salah pengobatan, buta selama-lamanya. Tapi lewat, ya saya singkat saja, yang paling utama adalah pengaruh dari neneknya membuat Fanny Crosby terus diajar, terus diceritakan kebenaran Alkitab di dalam hidupnya. Disitulah seluruh Alkitab dia pahami dengan konsep yang utuh. Saudara, percuma baca Alkitab 5 kali, 10 kali, 50 kali, tapi konsepnya enggak utuh, percuma. Ya. Saya juga sama, kalau konsep saya enggak utuh, percuma. Saya punya konsep sendiri yang saya paksakan untuk Alkitab, itu percuma. Saudara harus punya konsepnya sesuai dengan Alkitab. Lalu Fanny Crosby pernah ditanyakan mengenai kebutaan matanya. Kalau Tuhan kasih kesempatan kamu hidup yang kedua kali, apakah kamu pengen punya mata yang bisa melihat? Kalau itu saudara gimana? Iya, supaya aku bisa melihat keindahan dunia. Ya kan? Dunia indah gak susah? Indah gak? Indah. Dunia ini dicipta oleh Tuhan loh, ya kan? Dicipta oleh Tuhan, sebetulnya indah. Tapi Fanny Crosby katakan apa? Aku sudah melihat kemuliaan Tuhan. Kalau Rasul Yohanes kan sudah melihat kemuliaan Tuhan. Emas-emas, batu permata itu semua tidak ada harganya di hadapan Tuhan, di kerajaan Allah. Dunia dengan semua keinginannya dan semua yang ada di dalamnya akan musnah. Hanya firman Tuhan yang kekal selama-lamanya. Karena itu saudara, mari kita satukan pikiran kita, mari kita satukan motivasi kita, dan juga perbuatan-perbuatan tingkah laku kita dalam bingkai kehendak Allah.
Itu yang namanya kita menjadi manusia batinia. Enggak perlu saudara kita pengen boleh kalau Tuhan berikan pengalaman supranatural kepada saudara. Saya tidak melarang saudara. Saya tidak melarang dan tidak iri kepada orang yang punya pengalaman supranatural kalau itu betul diizinkan oleh Tuhan dan diberikan oleh Tuhan. Saya tidak larang. Bagus. Tapi pengalaman supranatural itu jikalau tidak menjadikan saudara dan saya manusia batinia. Seperti Saul. Saul mengalami pengalaman supranatural, bernubuat seperti nabi. Dihinggapi oleh Roh Allah, bernyanyi-nyanyi bersama dengan rombongan nabi-nabi. Tapi Saul tidak pernah menjadi manusia batinia. Tidak, akhirnya pertama 2 kali Saul melakukan kehendak Tuhan. Tetapi dia tidak konsisten dan bahkan cenderung lebih menyimpang dan makin menyimpang dari kehendak Tuhan. Akhirnya Saul ditolak oleh Tuhan sebagai Raja Israel. Saudara, melihat yang nampak itu manusiawi. Tapi bergantung kepada yang nampak duniawi. Namun saudara menjadi batiniah jikalau kita bisa melihat yang tidak nampak dari yang nampak itu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa, firman-Mu terus akan menolong kami dan mengajar kami bagaimana seharusnya kami hidup. Memang Tuhan, Kau telah mencipta kami dengan panca indera. Kalau kami melihat yang nampak itu sangat manusiawi sekali. Namun tolong, karena Engkau juga memberikan roh jiwa dalam diri kami. Jangan sampai kami bergantung kepada yang nampak, sehingga kami tidak menjadi duniawi. Tapi biarlah kami menjadi manusia batiniah, manusia yang rohani, karena kami bisa melihat yang tidak nampak dari apa yang nampak. Tolonglah ya Tuhan, karena kami bisa melihat maksud-maksud Tuhan, kami bisa melihat kehendak Tuhan dari semua kejadian-kejadian yang kami alami di dalamnya. Berkatilah ya Bapa saudara kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat, mari kita akan masuki bersama-sama